Halo, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Gracia Hope. Marilah kita melakukan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang tidak duduk di dalam kumpulan konflik, tidak melakukan orang fasik, dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berdosa. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam menjadikan kita orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Kita kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari sebelum merenungkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi ini. Bapak, kami mau merendahkan hati kami. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Mungkin tadi malam ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kami tanpa sadar, tanpa sengaja bersungut-sungut atau dengan sengaja melakukan apa yang tidak berkenan di hati. Biarlah bukan sebagai persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Itulah yang berkenan kepadamu, persembahan yang kudus, dan yang sempurna. Dan kami percaya ketika kami belajar dari firman, kami tahu bagaimana Tuhan dapat diandalkan di dalam segala perkara untuk melakukan apa yang Kau mau. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, pengampunanmu sempurna. Kuasa darah anak domba Allah membungkus kehidupan kami sehingga kami tidak sampai ditutupi pelanggaran kami, tapi kami benar-benar diampuni. Dan oleh karenanya kami dikuduskan. Kami sambut firman pagi hari ini. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Shalom saudara kekasih Tuhan, selamat pagi. Coba kita diberkati, apa kabar? Keluargamu baik-baik saja? Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dalam kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, banyak nubuatan-nubuatan di akhir zaman yang mengingatkan kita adalah untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi dalam hal kita berjaga-jaga dan berdoa, jangan sampai kerajinanmu kendor, jangan sampai perutmu tidak lagi bernyala-nyala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan membaca firman Tuhan dari kitab Roma. Persembahan yang sejati dalam Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang 8. Persembahan yang benar di dalam Roma 12 ayat 1 hingga 8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang diberkati, oleh karena kemurahan Allah. Sudah dijelaskan dari Roma 1 hingga Roma yang ke-11 bahwa kenalilah kekerasan dan kemurahan kelembutan hati Tuhan, bahwa Dia tidak menyayangkan bangsa pilihannya sendiri dan yang menerima kita yang percaya dengan iman, bangsa-bangsa di luar Israel. Dan dengan demikian, oleh karena iman, kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Allah tersebut, demi kemurahan, kelembutan, kemurahan kasih karunia Tuhan tersebut. Nasihat dari Paulus adalah, mari persembahkan tubuhmu. Tuhan sudah bermurah hati, Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dengan seenaknya menerima kasih karunia? Tidak, saudara. Tetapi dengan kemurahan tersebut, apa itu dan mengucapkan syukur, yaitu tubuh kita persembahkan. Oh, saudara, tubuh artinya bukan cuma, oh saya mengasihi Tuhan dengan hati saya mengasihi Tuhan dengan niat saya. Tubuhmu diberikan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tidak lagi meminta tubuh yang sempurna seperti hewan korban yang tidak bercacat, tidak bercela, karena Yesus sudah menyerahkan tubuhnya yang tidak bercacat dan bercela. Tapi yang Tuhan mau adalah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan nanti saudara mati lalu saudara katakan selamat dan kemudian mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Saudara masih hidup dengan kehidupan saudara, dengan kesadaran saudara tidak lagi mau melakukan dosa-dosa yang diinginkan oleh dunia. Ya, persembahan yang hidup. Saudara tidak hidup untuk kembali berfoya-foya tinggal di dalam dunia ini dengan tapi persembahan yang hidup itu berikan kepada rumah Tuhan. Persembahan yang hidup.
Yang hidup artinya ini keinginan, free will kita, gak dipaksa, kita berikan untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau melayani dengan paksaan, kalau melayani dengan setengah hati, jangan saudara. Karena lebih baik saudara tidak mempersembahkan sama sekali. Makanya persembahan yang hidup itu ada kehendak kita di sana, kita salibkan free will kita, kemauan kita tanggalkan, salibkan untuk melayani. Dan kudus saudara, tidak jatuh bangun dalam diri, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa bedakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan antara Saul dan Daud. Saudara, Saul orangnya tidak mau taat. Daud orangnya pernah jatuh dalam Tuhan berkenan. Tapi kenapa Daud berkenan? Karena dia mempersembahkan pujian penyembahan. Dan dia bertobat. Pertobatan itu adalah ciri. Saudara, kalau mempersembahkan tubuh tapi tidak ada pertobatan, jangan lagi kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan orang yang sudah bertobat tapi hidupnya masih ubahlah. Saudara, firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk berubah. Berubah dalam hal apa? Pikiran, budimu, pekertimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah ini, kehendak yang baik ini, yang berkenan dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Memikirkan diri, jangan iming-iming, jangan bermimpi hal-hal yang tidak ada, jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir dengan penguasaan diri sebagai bagian dari yang dikaruniakan Allah. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dan juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam tubuh, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan dari kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya. Jadi karunia yang berbeda-beda, jangan kita saling ingin menguasai karunia yang lain. Jadi saudaraku yang diberkati, kita itu adalah satu tubuh Kristus. Saudara tidak akan dipaksa melakukan sesuatu yang bukan porsi saudara. Jadi saudara jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, sesuai saja, sesuai dengan. Namun satu yang bermain ini, jangan saling iri. Aku tidak bisa jadi sama seperti orang lain. Menurut kasih karunia Tuhan sudah membagi kita. Jadi saudara, saya heran waktu saya bertobat, tiba-tiba kenapa saya ada karunia? Kenapa saya ada karunia ini? Jadi saudara, kalau kita sudah lahir baru, ciri-cirinya pasti menerima karunia. Karena Tuhan memperlengkapi apa yang tidak ada sebelumnya. Saya tidak tahu ngomong, saya tidak tahu berbuat, saya tidak punya rupa-rupa macam berbahasa roh, saya tidak punya karunia pengungkapan, penumpangan tangan dan lain sebagainya, tidak punya semua itu. Tapi begitu bertobat, maka roh Tuhan itu turun dalam kehidupan saya. Kenapa saya bisa berbahasa roh ya? Kenapa saya bisa menerima ungkapan ya? Kenapa saya bisa bernubuat ya? Kenapa saya bisa memiliki visi-visi tertentu? Kadang ada mimpi juga, sekali-kali ada mimpi yang Tuhan berikan. Ya. Ada satu fakta-fakta kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan itu bukan seperti karunia milik orang lain, tapi karunia yang Tuhan berikan khusus untuk kita secara unik, secara spesifik. Jadi saudara, kalau saudara tanya, saya melayani seperti apa? Saudara, kalau saudara tidak ada di dalam Tuhan, menerima baptisan selang, saudara menerima baptisan Roh Kudus ada di dalam diri saudara, karunia untuk melayani itu diberikan secara cuma-cuma. Saudara dapat memberikan persembahan yang benar. Jadi jangan bingung, bagaimana saya mau mempersembahkan dengan benar, bagaimana saya mau beribadah, bagaimana saya mau punya karunia. Tidak ada orang yang tidak. Paling tidak dia adalah karunia untuk berbagi. Ibu-ibu yang punya talenta untuk masak,
itu adalah karunia untuk membagikan apa yang ada padamu, membagikan dengan persembahan. Jadi saudara ada rupa-rupa pelayanan. Dan saudara kadang-kala, dan bukan kadang-kala, sering kali karunia itu lebih dari satu. Dan saudara, saya dulu tidak tahu bernubuat, tiba-tiba bisa bernubuat. Tiba-tiba bisa menumpangkan tangan, memberikan sesuatu kepada orang lain. Tiba-tiba ada manfaat, karunia pengetahuan, ya. Tiba-tiba ada sesuatu mimpi. Tapi yang paling dominan di situ adalah membaca roh dan bernubuat. Saudara, yang lain-lain karunia manfaat itu tidak terlalu dominan, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan itu, kadang-kala terjadi dan punya karunia menasihati. Apa konsepnya itu? Karunia menasihati sampai seseorang itu bisa membuka dirinya kemudian mengalami pemulihan di dalam dirinya. Dulu nggak ada, saudara. Makanya kalau firman Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, itu adalah ibadah yang sejati. Saudara tidak akan dapat mengimplementasikan karunia kalau tidak terlibat. Saudara tidak bisa mengimplementasikan karunia roh kalau saudara tidak ada yang namanya persembahan, memberi diri, membuka hati, dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu maka saudara karunianya akan jauh lebih tajam. Kadangkala kenapa karunia masih bisa bekerja sementara ada orang tidak hidup kudus? Ya, karena saudara mau. Di kemauan ini ada persembahan yang hidup. Saudara tidak hidup dalam kekudusan, kadang-kadang karunia masih bekerja, tapi tidak tajam. Karuniamu masih bekerja, tapi tidak spesifik dan kadang-kala tidak besar. Tapi kalau saudara sudah mempersembahkan hidup, ya, sudah kudus, apalagi berkenan, maka karunia saudara pasti akan tajam. Jadi saya mau katakan, ketika kita menerima karunia Roh Kudus, kita hidup dalam lahirnya, saudara pasti memiliki karunia Roh. Dan kalau saudara mempersembahkan dengan free will, dengan keinginan saudara, maka karunia Roh itu akan berkembang. Tapi karunia Roh ini kadangkala masih bisa bekerja sementara orang itu ada di dalam dosa. Dan ini akan bisa terjadi penyimpangan kalau saudara masih mengaplikasikan karunia rohani, tapi saudara tidak hidup dalam. Kenapa masih bisa bekerja? Ya karena saudara masih mempersembahkan satu kehidupan yang pengen melayani. Tapi jika saudara tidak naik ke level yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka karunia itu akan tidak tajam, tidak peka, dan saudara akan diperhitungkan. Firman Tuhan katakan, ada orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan tanda-tanda heran. Tuhan berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, persembahan yang sejati, persembahan yang hidup. Level yang lebih lagi adalah kekudusan dan perkenan. Karena kalau cuma mempersembahkan itu, banyak orang melakukannya dan susah yang mereka terlibat dengan melayani, tapi Tuhan tidak menerimanya. Sudah berbuat, sudah melakukan karunia-karunia, sudah bermimpi, sudah khotbah di mimbar, saudara juga sudah mempersembahkan hidup. Itu betul, itu baik. Tapi persembahan hidup yang seperti itu baru di level yang paling rendah, paling hanya sekarang. Yang hidup itu harus diikuti dengan kekudusan, perkenanan. Dan saudara, ketika saudara mempersembahkan hidup, barui pembaruan budimu. Karena jika saudara mempersembahkan hidup, pikiranmu masih sama dengan dunia. Pikiranmu masih jatuh bangun dengan dunia. Masih serupa dengan dunia. Saudara tidak melakukan apa yang berkenan. Ada levelnya, kehendak Tuhan. Baik, berkenan, dan yang kita harus dibaharui terus pembaruan budimu. Makanya kenapa kita perlu baca firman bahkan jiwa kita itu dalam budi kita, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kita sudah dibaharui dengan pembaruan budi, baru kita bisa membedakan kehendak apa sih yang baik, apa sih yang baik. Kalau saudara melayani Tuhan itu baik, tapi tidak cukup hanya baik. Kalau saudara mempersembahkan hidup saudara, memuji dan menyembah Tuhan, itu baik. Tapi yang berkenan adalah persembahan, pujian penyembahan di dalam roh. Amin. Di dalam roh
Saudara hidup dalam doa puasa ya, di dalam kebenaran. Tapi tidak cukup hanya seperti itu, harus sempurna, yaitu menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa pada kutuk. Ada orang hanya sekedar melakukan yang baik, dia tetap berzina. Ada orang yang memuji menyembah Tuhan, ya penyembahnya naik di hadapan Tuhan, keluar dari penyembahan dia jatuh lagi di dalam dosa. Perkenananmu itu hilang, saudara. Dia masih melakukan apa yang baik. Saudara, persembahan yang benar, ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan, baik berkenan dan sempurna. Kesimpulan, persembahan yang sejati yaitu tubuh kita dipersembahkan. Jadi persembahan yang hidup, tidak mati, persembahan yang penuh dengan seluruh keinginan kita, free will kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, kekudusan dan berkenan kepada Tuhan baru dikatakan ibadah yang sejati. Karena kalau sekedar memberikan persembahan yang hidup saja, banyak orang yang di gereja itu mempersembahkan persembahan yang hidup, tubuhnya dia bawa ke gereja, tapi belum tentu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan belum tentu hidup berkenan kepada Tuhan. Saul tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Saul mempersembahkan korban, tapi persembahan korban dianggap itu satu ketidaktaatan, karena yang harus mempersembahkan korban pada waktu itu haruslah Samuel. Jadi yang kudus menurut pandangan manusia, saya sudah tidak lagi melakukan dosa, saya sudah tidak lagi kembali ke manusia lama, saudara sudah melakukan apa yang lainnya, sudah melakukan dosa perzinahan dan lain sebagainya. Tapi apakah saudara berkenan? Berkenan ini adalah level keintiman heart to heart, itulah ibadah yang makanya saudara, persembahan yang sejati itu budi pekerti. Kita harus berubah, isi dengan firman. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak pola-pola pikir yang harus kita tinggalkan untuk kembali. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, yaitu seperti Lucifer. Dia 5 kali, aku hendak menyamai-nyamai tinggi, aku hendak naik mengatasi awan-awan, aku hendak menyamai yang menguasa, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berpikirlah sedemikian rupa sehingga penguasaan diri ukuran iman. Yang keempat, melayani menurut karunia, melayani menurut kepercayaan yang dekat kepada kita. Kalau saudara ditetapkan untuk memimpin, silakan memimpin. Saudara ditetapkan untuk melayani, untuk memberi, untuk menasihati dan lain sebagainya, lakukanlah itu. Itulah persembahan. Amen. Mari kita serahkan hidup kita di tangan pimpinan, supaya kita hidup tidak cukup, harus kudus. Kudus pun tidak cukup, kita harus tahu ini berkenan nggak kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami memiliki satu ibadah yang sejati, persembahan yang benar, persembahan yang berkenan, persembahan yang tidak hanya sekedar secara tubuh kami bawa ke gereja, secara tubuh kami bawa melayani, tetapi adakah kekudusan di sana? Adakah perkenanan Tuhan di sana? Seperti Saul, dia berusaha melakukan yang terbaik seolah-olah dia tidak berdosa. Tetapi perkenanan Tuhan tidak ada di sana karena dia tidak mengerti hati Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami belajar untuk mengerti hatinya Bapa. Biarlah kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, itulah ibadah yang sejati. Diberkatilah jemaat kekasih Tuhan. Mereka naik ke level iman lebih lagi, memperbaharui pikiran mereka di dalam firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Bapak Ibu Saudara yang diberkati, selamat beraktivitas. And God bless you.